senggani. Bukan mas, Oh, bukan. kayak RB itu buahnya. Iya, tapi pohon bisa dimakan. senggani. Pohon senggani itu yang nggak ada bulunya. Oh, salah. Salah pemirsa. Oh, ini salah. Tenang. Ini ada bolang. Ini ada bolang. Gimana kita pakai bolang? Mana bolang? Kok aku bilang tau aja. Pegang mas. Oh, senggani. Oh, Tapi sama-sama merah. dua-duanya bisa dimakan. Oh, buah-buah. Neng aku nggak tahu ini rasanya apa. Aku sering makan. Tapi katanya ini buahnya doang. Tapi namanya apa ini? Ini nggak tahu RB. Kalau Ini senggani yang ini? Ini sama nggak? Enggak, ya, beda. Mbak, Ini yang senggani. Ini buahnya doang, Mbak. Bolang, lang. Ini buahnya doang. Jelas ke? nggak tahu. Enggak tahu. Merah itu ya. Oh. Oh, buahnya ungu. Itu Kalau ini ini direbus dulu kalau bisa dimakan. Direbus apa gimana? Ini kalau buahnya dimakan langsung. Oh. Bayang hutan. Enak. Dari ceri. Indonesian Pak. Pak emang apa? Lupa namanya. Coba lihat, Mbak. Ada lagi nggak? Ini apa, Mbak? Sayur hutan. Ada lagi. Ada tuh di bawah coba. Ini gimana? Yang dimakan apa ininya? Ya daunnya. Daunnya direbus ya? Yang kayak arberi itu. Nanti tempatku namanya. Buahnya arba ya. Oke. Ini yang Kalau ada yang mengatakan Ini bisa dimakan. Enggak, buahnya yang dimakan. Apa? yang dimakan buahnya. Berarti ucen. Terus ada yang bilang ucen. Ucen. buahnya. Ini apa tadi? banyak. Ya. Lanjut. Ini sendok. Bukan. Yang panjang-panjang itu yang kecil kan? Itu yang ada durinya itu. Murbei. Arbe. Arti. Kayak gimana buahnya? Kayak Buahnya mana? kecil-kecil gitu. Di sana Ini pohonnya. Ini yang masih mentah ya. Pak boleh diambil, Pak? Nanti dulu kita jadikan sampel dulu ya. Ini diambil sampai mentah dulu. Dari daun mentah, mateng, baru diambil untuk dikonsumsi. Sudah? Arbai ya. Ada ucen. Nah, sudah ngambilnya gambar sudah. Silakan diambil. Oh, satu. Ya nanti cari yang lain. Ingat dulunya pohonnya. Yang Di sana mentah. banyak ya Pak ya? Arba ya Pak ya? Banyak. Ke arah ini ya, mungkin semua tahu ya. Mungkin semua tahu. Jadi ini contoh yang ini Pak harus Anda hindari ini ya. Bukan dihindari untuk tidak disentuh. Ini talas air ya. Ini kalau dimasak gatal. Ya. Tapi ada talas yang dimasak tidak gatal di hutan ya. Hijau apabila disentuh ini ada zat kapur menempel di sini ya. Daunnya lebih tipis. Tapi caranya dimasak dengan cara api itu stabil, tidak hidup mati, dan usahakan bisa menjadi lebih lumer. Kalau masih kriuk-kriuk, saya pernah merasakannya, gatalnya minta ampun. Ya. Jadi tidak semuanya bisa kita konsumsi talas-talasan. Hati-hati dengan talas-talasan. Teman saya dari Unisula ya pernah di satu kasus almarhum Agung itu mencoba-coba mengonsumsi talas hutan. Yang ada apa? Keracunan, semalam melet terus nggak bisa, kaku mulutnya. Tapi beliau tewas bukan karena makan ini, tapi karena kecelakaan. Dan hebatnya 1 jam sebelum tewas dia masih mampu mensupport temannya sesama yang kecelakaan, support. 1 jam kemudian Agung tewas. Ini satu tindakan yang luar biasa ya buat orang yang bisa mensupport temannya, yang disupport hidup tapi Agungnya tewas. Ini Karena apa? plus, ya. Kalau boleh tahu bener nggak? Karena apa? Kecelakaan Mobil. kecelakaan motor. Oh, motor. Tabrakan. Ini biasanya ada umbi-umbiannya nggak sih, Pak? Talas itu? Ada tapi ini nggak ada. Kalau yang itu nggak ada. Kalau yang ada di pemukiman. Oh, di hutan nggak ada, Pak. Namun iya nggak ada. Nggak ya. Kalau di alas yang ada umbi-umbian apa ya?
Di alas ada yaitu namanya uwi. Iya. Pokoknya menjalan merambat, ya. Umbinya bukan ke samping tapi ke bawah. Iya. Itu bisa. Direbus tiap Direbus, ya, direbus. Kalau di tempat jati-jati itu banyak, hutan jati banyak. Gitu. Uwi, gitu ya. Jadi ini selapar apapun jangan berusaha untuk memproses ini. Ya. Lebih baik cara yang lain. Ini hidupnya di tepian kali. Oh iya nih. Di tepian kali pasti. Dan di depan Anda sudah ada air. Penci. Nah itu setelah ada air itu dikembangkan oleh para pelintas ya. Bawa dari peromasan, taruh di sini sedikit. Bawa harus di airnya berkembang biak sampai kemana-mana. Ini selada Direbus, direbus, dimasak, digoreng, dicampur, ya, dibikin kayak bakwan. kecil. Iya, kayak kayak. Oh, keripik Bang. Itu bisa ya. Tapi jangan dimakan mentah kalau orang Bandung mah apa-apa mentah. Bisa. Apa-apa. Iya, Coba. Bos, sekarang Oke. makan ininya daunnya. Buahnya ya, Yang ungu. Iya. buahnya ya. Coba dimakan. Harendong apa gitu. Ada harendong satu lagi yang boleh dimakan, cuman daunnya. Yang ini harendong cuman yang dimakan. Dimakan langsung. Ya? Harendong bersih apa bulu gitu ada dua. Gak tahu yang mana ketukar. Rasanya ya. Rasanya apa? Yang ungu yang hitam. Ini daunnya nggak boleh dimakan. Berbulu saya. Bisa dimakan sama daun. Lindong. Pohonnya tuh. Mana ini? Ya ini Biru ya. Pohonnya. Biru. Tempoyong. Kemarin rilis ya. Ini ditandai warna ungunya dan ini bisa dimasak dengan cara dipetik daun-daun mudanya ya. Kalau ini bunganya ini ikut kemakan nggak Enggak apa-apa. Direbus. Ya sama direbus, ya. Direbus, dimasak. Ini penyebarannya banyak di sekitar sini. Tempoyong. Tadi yang ini, Bahasa daerah tuh. yang ini ya, yang rumput gejoran ya. Ini juga bisa diambil pucuk-pucuknya. Tapi kalau bisa jangan satu jenis. Banyak jenis jadi nanti akan saling bersimbiosis, tidak memunculkan hanya satu rasa. Yang tadinya agak pahit kena rasa yang lain jadi berubah. Kan gitu. Ya weh. Oke, lanjut. Ini daun sendok tadi atau daun urat ya, kita perhatikan. Silakan diambil gambar pada saat ini saya potong ya. Perhatikan pada saat ini saya potong agar keluar uratnya. Nah, kan? Makanya dinamain daun Uratnya dilihatin Pak. Spicy. top Daun Kayak- urat. Mozzarella. Mozzarella. Lumer. nih. Yang muda dikasih tepung tipis-tipis kita goreng ya. Nggak cuma di rumah kan? Yang digoreng ini ya Pak ya. Bukan cuma di rumah, kita di alam bebas pun bisa membuat makanan-makanan Makan bisa. biasakan ya. Ya, bisa untuk obat terkilir keseleo dan sebagainya dengan cara kita tumbuk kemudian kita tempelkan. Nah, buat sakit hati. Ini ya, keluar uratnya banyak. Ini juga dapat Sama. Ini penyebarannya kalau ini keinjak, sudah tua keinjak, bawa ke sepatu sampai mana-mana ini ya. Jadi sepanjang jalur pendakian ada, utamanya di Merbabu. Kalau di ketinggian, perhatikan, kalau di ketinggian nggak bulat lagi, agak panjang, agak bergelombang, tapi tetap aja uratnya masih utuh. Ya. Mungkin kan mutasi karena lingkungannya lebih tinggi, lebih tinggi. batangnya boleh dimakan itu. Kalau batangnya terlalu kaku, daun-daunnya saja. Lanjut. Coba. Rai masuk. Masuk. Akarnya, baunya Harum. Ini ya besarnya tapak besar ini ya. Pegagan, rendeng, ya. Pending. Pak, ini Besar, juga Pak. besar. Ini bisa.
yang akarnya. Ya, ini akarnya untuk membaui ya. Bau balsam ya. Ini. Cuman nggak tahu bagaimana bisa menjadi panas, pastinya ada campuran yang lain ya. Hanya untuk sekedar membau-baui ini ya. Dan yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi di lingkungan kita apabila ada orang pingsan. Ini perlu diketahui ya. Ya. Karena ini sudah ada bau-bauan berkaitan dengan orang pingsan kan. Yang sering terjadi di lingkungan kita, kesalahkaprahan pada saat kita mendapati teman kita pingsan atau ada orang pingsan. Berusaha untuk membangunkan dengan cara dipijit sana pijit sini. Itu kasihan ya. Kasihan. Tapi dengan cara pertolongannya adalah dengan cara asal di situ masih ada nadi, ada nafas ya. Kita tidurkan miring saja. Miring stabil, miring. Karena dengan miring tidak membahayakan penderita. Apabila ditidurkan dengan cara terlentang, ada kekhawatiran saraf-saraf bagian lidah akan tidak bekerja dan jatuh ke belakang menyumbat jalan nafas. Akhirnya dia akan tewas tanpa kita ketahui. Makanya lebih baik ditidurkan miring. Kalau saraf lidah nggak kepake, nggak bekerja, lidahnya akan menjulur ke depan. Apabila muntah akan langsung tumpah ya. Ini yang sering terjadi kan, ada orang pingsan bingung dibangunin, pijat sana habis selesai pingsan, waduh tangannya sakit. Ini ya. Jadi Anda sebagai pengiat alam harus bisa juga pertolongan ya. Gitu. Lanjut. Betul yang sudah tua ya. Mana, Pak? Ini adalah daun ketul yang sudah tua. Kalau ini subur, setelah buahnya tua, ini kalau nempel di pakaian kita sering ya. Hitam-hitam itu panjang-panjang ya. Ini daun mudanya bisa dikonsumsi. Ini sudah tua ya, sayang ya, kita nggak bisa dapat. Jadi semoga ke depan kesananya kita bisa dapati. Nah ini ciri-ciri daun tadi ya, tempowiung ya, dengan bunga yang sangat didominasi oleh warna ungu ya. Yang daun. Nah itu yang buat obat diare, adik-adik ya, bukan dikonsumsi ya. Itu pakis, coba lihat, tapi itu pakis yang tidak bisa dikonsumsi. Nanti. Belum. Itu perbedaannya apa? Nanti kita bedakan ya. Nanti kan setelah kita sampai di pinggir kali sana, insya Allah kita akan ketemu dengan pakis yang bisa dikonsumsi dan Yang warna dari tahu perbedaannya itu ini yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi pada hakikatnya semua pakis bisa dikonsumsi, tapi hati-hati, ada pakis yang pahit dan bikin pusing kepala. Akhirnya kita putuskan tidak semua pakis ya. yang ciri-cirinya yang bisa dimakan nggak gimana? Ya nanti kita Nanti. belum ketemu ya. Kita jalan-jalan dulu. Yang salah. Pakis. Iya, tapi ini tua. Lanjut harganya. Lanjut. Ini adalah tanaman kina. Ya, pohon kina ya. Apabila menderita malaria, dengan cara kulitnya dikupas kemudian direbus, pahitnya minta ampun ya. Pahit sekali, dan ini peninggalan kolonial Belanda. Apa? Pohon kina. Malaria. Ini banyak dicari kulitnya. Kulit batang. Kulit dari batangnya ini memang dikulitin batangnya pun pohon ini tidak mati karena memang sudah dikodratkan untuk diambil kulitnya ya. Jadi sang pencipta lebih adil. Ya ini yang besar ini. Ini sampai kecil. Nah. Paham ya? Paham. Ini apa? Pakuan ya, pakis kandama. Pakis kandama ini tidak bisa dikonsumsi dan ini akan membuat lelah para pendaki. Kalau Pernah dikonsumsi. mendaki enggak kalau lewat. Pernah mendaki di perahu? Pernah. Melewati pakis kayak gini yang kalau di jalan mendut-mendut. Ini bikin lelah sekali ya. Dan perhatian, apabila melewati area ini lebih baik jangan merokok karena ini sampahnya ini menjadi gambut dan mudah terbakar ya. Ya. Ini kalau kita mendaki di perahu itu kan panjang itu, pakis kandama panjang banget kan, duduk wah sedelok keselip pol itu ya. Nah ini mohon jangan merokok apabila melewati pakis ini. Kita lupa membuang puntungnya, apalagi di perahu. Mau lari kemana ya?
padang sabananya terlalu luas itu. Ya. Iya. Nganu kecoklak. Kecoklak. Ya, cepoka, cuka, cingkongkak. Nah, Bahasa ilmiahnya apa? Cepok. hal Bahasa ilmiahnya nasional. nasional cepoka. Cepoka. Ini kalau orang Jawa Barat suka sekali dibuat lalapan ya. Dan ini kalau ada sentuhan teknologi pertanian yang memadai, ini akan membuat hasil panen akan menjadi berubah. Dari tanaman ini bisa menjadi terong, bisa menjadi tomat. Dan usianya panjang karena ini tanaman berkayu. Ya, usianya panjang. Kalau petani-petani muda sudah mau ada sentuhan-sentuhan, saya yakin ekonomi akan meningkat dan kita akan menjadi rujukan bagi negara-negara. Kenapa kita hanya mengandalkan jambu Bangkok, durian Bangkok, nggak ada durian Malaysia, jambu Malaysia, jambu Indonesia, durian Indonesia. Kenapa? Bangga dengan durian Bangkok yang Anda konsumsi. Kenapa nggak bangga dengan karya sendiri? Ya, saya sudah eksperimen, ya, sekitar hampir 1,5 tahun ini saya komen dengan terung. Ya. Asal perawatannya bagus. Ini kalau ditandur di vas yang besar, ditaruh di depan halaman, dirawat betul, orang akan bertanya ini tanaman apa kok bisa setinggi kita. Terung, ya. Ada beberapa macam, ada terung ungu, ada hijau, ya. Ada ininya yang asli. Nah, buahnya apa? Jadi gimana? Ini maksudnya hasil dari silang tetap terong, tetap tomat. Kalau ini bentuk buahnya apa? Populasi biji hijau. Batang utamanya ini bawahnya. Tapi ini kalau ingin awet biarkan besar dulu. Setelah besar baru disambung. Kalau disambung dari kecil nanti di bawah tetap kecil, yang atas besar. Ini amruk, nggak seimbang. Ya. Berarti ini yang bisa dimakan. Ini terong bukan? Ini nggak bisa buahnya Bukan saja. di kalau di ini loh, di stick apa ya? Baru disilangkan dulu. Iya di sana. Oh, kok ada dua Pak? Kalau normal. Kalau tadi kering ini yang normal. Kuning ya. Kalau sudah mekar ada warna putihnya. Ini sudah mekar, putihnya hilang. Kemudian akan muncul jarum-jarum berwarna coklat yang apabila kita lewat akan menusuk di pakaian-pakaian kita. Nih, ini ya. Oh ini ya, ini. Namanya? Ini namanya ketul. Betul. Kalau ini ya yang jentik manis ditandai dengan bau. Baunya aromanya sangat khas ya. Oh, yang kayak mangga. Jentik manis. Mana? Mana? Ini Pak. Ini. Oh iya. Diremas, kalau nggak diremas nggak keluar bau. Bukan ini ya? Bisa dimakan langsung. Tapi harus pakai lalapan ya. Buat lalapan nggak dimakan seperti kambing. Ini bener ini. Kurang enak. Diremas, Diremas coba, diremas. Bau mangga. Bentuk manis. Ya, boy. Iya ya. Ya, bau mangga. Jentik manis. Nah, ini keluarga begonia ya. Begonia. Ini keluarga begonia. Artinya ini Bisa dimakan tetap batangnya, bisa Pak? dimakan batangnya ya. Keluarga begonia. Rasanya kalau ini kayaknya nggak asam. Itu secara langsung enggak? Apa tuh? Ini kayaknya nggak ada rasa. Bisa dimakan juga, Pak. Bisa dimakan. Oh asam. Asam ya. Enak-enak udah bermakan. Kemudian pada saat kita di tempat-tempat lembab ya, di tempat lembab sekali, kamu istirahat di antara batu yang berlumut. Ini biasanya dihuni oleh pacet ya. Saat kita di titik lembab ini kita ginikan aja pelan-pelan, pacet akan merespon keluar dari sini. Coba juga. Ya, ini belum nggak ada, karena tempat panas. Tempat panas. Tapi kalau tempat lembab ini akan keluar. Ya. Kemadu kebo. Kemadu kebo. Terus itu yang daunnya lebar kayak daun jati, ujungnya merah, itu kemadu kebo. Kemadu Siapa tahu kebo. Anda tidur di pohon, dia lagi berbunga, bunganya kena kita aja, jadi kita bisa gatal. Yang suka. Yang gatal, Yang daunnya lebar, yang dana lebar, besar-besar. Zoom. Udah tadi. Yang ini. Sekali kena udah gatal.
di atas batu ini untuk bisa mengamati situ-situ yang harus dihindari. Ya, kita coba ya. Ini tanamannya beda-beda ya. Ada yang hijau, ada yang kayak musim kemarau. Ini tanda-tanda tanaman yang tersentuh herbisida. Jadi kalau sudah seperti ini, jangan Anda mencari tanaman di sini, ya. Karena kandungan herbisidanya sudah ada. Ini membunuh dari akar. Herbisida. Nah, dari akar, membunuhnya dari akar. Anak kebun teh ini ya, Kang. Iya. Ini sangat komplit ya. Kita bisa tahu ciri-ciri yang kena racun herbisida dan sebagainya. Dan yang tidak itu kelihatan itu banget ya. Dia nggak berani nyemprot di atas pohon teh. Sayang pohon tehnya nanti mati. Tapi kemudian nanti bisa melebar nggak? Enggak. Yang kena saja. Oke, bagi yang belakang segera merapatkan barisan. Bila Anda yang menempati posisi di Fakultas Pertanian, jangan pernah menganjurkan untuk membunuh rumput dengan cara disemprot menggunakan herbisida. Meskipun itu pekerjaan singkat, ya. Tapi ini sangat merusak sekali untuk struktur tanah. Tanah mudah labil, menjadi labil. Ya karena akar-akar sudah busuk semua, ya. Busuk semua. Di atas itu ada beberapa tempat yang kena herbisida ya. Itu kelihatan ya. Itu bersih. Terus di seputaran sini nih, saya pernah jalan di sini. Ini juga sisi timurnya. Sisi timurnya ada terkena herbisida. Jadi ini perlu dihindari, jangan sampai mengambil tumbuhan yang sudah tersentuh oleh herbisida. Karena selama ini kita sudah banyak memakan racun. Anda tidak sadar. Yang hijau enggak? Yang kuning-kuning ini. Anda penggemar pedas? Penggemar pedas? Enggak. Penggemar pedas ada ya? Ada. Sadari bahwa panjang Pohon Kina. mau buat obat malaria. Balik gue sama. Hah? Nanggung ya? yang namanya pohon piji seperti pohon palem itu bergerombol, ya. Itu bergerombol itu adalah pohon piji. Itu bisa dikonsumsi langsung, bukan pohonnya tapi batang mudanya dikupas, bagian pelepahnya kemudian kita makan. Namanya Fiji. Itu yang bisa dikonsumsi. Iya, enak itu. Kemudian kita lihat tadi dari kejauhan Ini nih yang ada pohon pohon kelapa yang kelapa tinggi, ya. Iya. Itu juga bisa. Itu namanya pohon bingung. Tapi bagaimana kita nebar? Karena kita kan nggak nebar. Jadi kalau Bingung. kita ngambil putihnya nanti bisa tumbuh. Pak, ya. Itu sarang apa itu? Itu sarang semut. Telurnya bisa dimakan ya? Ya belum pernah saya. Saya nggak akan mau. Sarang semut itu bukannya yang ikan buat burung, Mancing buat burung, mancing ikan. Kroco. Makan burung, kroco. Kroco. Di depan kita ada daun cekode. Cekode. Yang lebar-lebar ini. Cekode. Kemudian ada Palem. pohon piji, Oh, yang palem. palem, ya. Palem Mantap. Fiji. Ya. Batal. Ambil batangnya di bagian yang ada pelepahnya. Oh, yang ada itu juga. Tapi ingat, yang pucuknya ada warna merah marunya. Yang pucuknya putih-putih hijau, ya. Yang pucuknya hijau, Oh, kan ada beberapa jenis. iya. Itu pahit. Oh, pahit. Yang pahit. Kalau lihat pucuknya berarti itu terbuka. Apa itu kan kelihatan pucuk. Daun yang belum mekar kan merah maru. Oh iya. Yang udah ke atas kan warnanya hijau. Ini ya. Ini di depan Anda daun cekode.
Nih. Kemudian sebelahnya ada Fiji. Cekode. Daun cekode. Biji temunya Cekode. di dataran berapa sih? Cekode. Dari ketinggian sekitar 500 sampai 500. 2000 ada Bang? Kemudian ini pakis yang bisa dikonsumsi ya. Paku-pakuan ini bisa dikonsumsi. Yang bawah ini tidak. Hampir sama. Tapi ada yang mirip ini bisa dikonsumsi nanti sebelum kita ketemu ya. Tapi durasi sudah mendekati ambang atas ya. Jam 11 durasinya. Jadi saya nggak mau menyalahi aturan dari panitia. Mungkin lain kesempatan gitu. Apabila kita melakukan eksekusi bisa ekspor lebih banyak. Ini diambil yang kemarin saya bawa ya, melungker-melungker atau terbuka tapi masih kelihatan muda. Ya, dimakan apanya Pak? Daun dimasak. Oh, dimasak. Ini daun sepudi. Kepode. Tadi itu. Daun buahnya dimasak, ditandai di ini ada dulu, kemudian ada pelapot pelindung. Ini pelapot pelindungnya ada. Ya. Ini daun mudanya bisa dikonsumsi. Daun mudanya dikonsumsi. Tapi dengan cara dimasak. Kemudian tadi diterangkan Om Rafael, ada dua pilihan, ada air besar, ada air kecil. Ini air resapan ya, jauh lebih bersih. Tapi lihat, di atas Anda ada perkebunan teh yang notabene banyak menggunakan pupuk, herbisida, insek. Meskipun sudah filternya sudah jauh tebal, ya kita kalau ada pilihan pilih yang lain. Tapi kalau memang darurat, ya, mungkin bisa. Ada air? Ada air, ada air. Ada air nih banyak banget. Ada air. Ada air. Itu bisa dikonsumsi. Yang muda, yang muda dikonsumsi. Ada western ya? Yang jauh mencari itu lah. Apa? Ganja. 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 Aku ora tau belok pohone kaya opo. Nang TV sitok. Perlu dia tahu ya si foto atau buku-buku. Kan perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 kalau sudah bisa dikonsumsi. Adapun yang ini adalah batangnya besar dan bonggolnya. Terus ini manik yang ini daunnya lebar-lebar, atas kamu itu warna coklat batangnya itu juga bisa dikonsumsi. Perhatikan perbedaannya, di sini ada pelepah, ada batang, ada ranting, keluar ada ranting. Ya. Oh iya. Itu batang utama, ranting tidak keluar ada ranting, atau ranting. Itu juga bisa dikonsumsi. Tapi yang ini saya belum pernah mencoba. Kalau bisa atau tidak, saya tidak bisa menerangkan karena siapa tahu ada yang juga mengkonsumsi ya. Itu pakai sebelah besar sekali. Kemudian Pisang nih. pohon ini. Ini pisang bisa. Pisang. Jelas ya, pisang. Perhatikan ya pohon ini. Kalau di atas Anda khususnya merah, ya di atas Anda namanya pohon bulan. Jadi ketinggian bisa menolong kita saat kita bisa menekan batang hidungnya, kita potong akan mengalirkan air ke situ rumahnya. Ya.
Nah, yang batang muda subur, kelihatan seger, kita potong jadi dua, kita gantung akan menetes air ya. Itu untuk keadaan darurat sekali. Apabila tidak darurat, ngapain kita potong. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mundur. Naik Pak. Atas api dulu, kemudian direndam dalam air akan menunjukkan warna seperti teh. Tapi rasanya bukan teh, bukan kopi. Ya. Mohon izin, ini tidak bermaksud memesan, tapi ini untuk riset ya, untuk riset, Untuk pengetahuan. pembelajaran, agar kita paham betul. Maaf ya Allah. Divisi foto-foto. Berapa lapis? Ratusan lapis, berlapis-lapis. Kepala suku. Pisaunya 2 pagi loh. 2 pagi. Pisaunya siapa? Oh, sing duwe kepala suku kan duwe pisau iki. Oh. Oh, alas sing gone sing iki ya Mas ya. Oh, tak kira. Ketua enggak nih. Kepala suku Langsung loh. apa dimasak sih Mas? Langsung Langsung. dimakan. Hah. Halus berlembar ya. Tapi kayak kondisi rotan. Rotan langsung jago bisa. Pucuk dalam ikan. Terus sedikit alatnya yang kurang tajam ya. Rotan. Rotan tanamannya enggak sing duri-duri kayak. Ciri-ciri yang bagian dalam yang warna putih. Wih. Wah, ini ya. Silakan bisa mencicipi ya. Yang mudah dipatahkan itu masih bisa dimakan. Tapi Oh. kalau bisa dipatahkan, cici. Apa ya yang sudah susah dipatahkan tidak bisa dikonsumsi. Halo dong. Tahu. Anpo. Yang lainnya yang belum, yang lain yang belum. Oke, po rasanya po. Lebih ke hambar, nggak terlalu kuat. Ada rasanya ya? Review masih review. Jadi kita menggunakan, ini saya umpamakan ranting pohon. Nanti suatu saat dengan kalau di hutan atau di gunung kan banyak aliran ini, gunakanlah ranting.
sebelum kalian mulai bikin itu, lihat dulu jejak-jejak yang ada di bawah. Jangan sekali-kali bikin jerat melihat jejak binatang besar terkosong, dan nanti kalau sudah kita dapat, kita harus bagaimana caranya menemukan, dan kita habis belajar seperti itu. Dan nanti kalau sudah itu kita kupas, kita kuliti, kapan kita harus melanjutkan? Nggak mungkin 1 hari, kita harus mengolah lagi. Nah, makanya kita cari jejak-jejak binatang kecil kayak jang dan terlalu besar, kecil, marmut, kelinci, atau mungkin Ayam. tikus hutan, ayam hutan, musang terlalu besar, musang, Bajing. bisa, binatang kecil. Kita cari jejak-jejaknya yang ada di sekelilingnya. Kalau itu sudah ada, kita mencari ranting yang agak panjang dan lebih Bagi pelontar. ya, Bagi pelontar. jadi seperti kren atau kaprol. Dan kalau bisa tali agak panjang, kita jeratkan ke pohon. Fungsinya apa? Biar bisa lari. Cara kerja ini mudah sekali. Jadi kan kita bikin benang kita atau tali kita dengan media kita, jejaknya ada di bawah sini. Berarti alur mereka. Saat dia menginjak, biasa dia menginjak sini kan, lalu berduaan kaki upah. Ini langsung bergerak. Dan dia semakin meronta, ini semakin kencang. Semakin meronta lagi semakin kencang. Saat dia tarik pun sama, karena kan mulai ini lepas. Masih ada yang pohon. Itu masih ada. Kapan? Jadi dia kayak binatang piaraan. Karena kan ada tali dan pohon besar. Ini keterangan akhir. Caranya mudah sekali. Kita tetap selalu menggunakan simbol. Makanya di dalam 4 kompetensi dasar terakhir adalah memory. Jadi kita menggunakan alat-alat. Untuk pertama kali kita bikin simbol pangkal. Simbol pangkal. Bisa Pak. Bisa. Mudah sekali kalau menurut saya. Besok sekolah. Ini umpama ranting. Kita ikat. Kita bisa sesuaikan dengan ini. Umpama sini jalurnya, kita jangan kasih di sini. Mengapa? Kan ini atas. Ini kan pohon, besaran pohon, nggak mungkin. Karena ini kan jalur dia. Mengapa? Tidak boleh di depannya. Menghalangi Ya kan berbelok. Karena Berhalangi. hentakan ini itu kurang efektif. Jadi diusahakan di samping, samping sejajar. sampingnya. Bukan ininya, nanti kita yang menggunakan ininya yang kita gunakan. Kalau ini terlalu panjang, kita kembali lagi. Simbol pangkal. Sependek mungkin, tapi jangan terlalu pendek banget. Enggak, tadi salah narik. Kita bikin simpul lagi sama simpul pangkal.
kita selalu menggunakan simpul. Fungsinya buat apa? Semakin dia meronta semakin Dapat Yang jelas kita dilepas menggunakan simpul supaya kita mudah mengurai. melukai. Itu fungsi dari simpul. Melukai. Bahwa di Bisa dilepas. apa namanya di hutan dan kita tidak memiliki tali, bisa menggunakan tali sepatu atau mungkin menggunakan tali apa namanya Kursi. tali pramuka atau tali apa, yang penting kuat. Lalu ini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu ada di atas, yang ada di bawah. Terus ini kita masukkan ke dalam. Yang panjang di bawah, yang pendek di atas, terus disekat ya. Jadi saat lalu kita kasih media supaya dia bisa berjalan. Fungsi ini untuk mendorong striker kita. Ini kita bikinkan dia jalan tol. Jalan tol biar dia bebas lewatnya, buat menolak di jalan dia mendapatkan pendamping baru. Diusahakan jangan kita rubah dan kita osak-asak ya tempat jejak kaki dia, dikarenakan binatang itu sensitif. Saat dia melihat daerah dia terusik, dia akan mencari jalan yang lain. Supaya tidak terlihat benda ini, nah ini kita taruh sebesar mungkin ya, bisa melindungi media di jalan mereka. Supaya ini tali dan media jalan dia itu nggak kelihatan, bisa kita taburi dedaunan, bisa dikatakan sebagai kamuflase. Di sini ada yang pertanyaan? Biasanya binatang apa Pak tadi? Ini kita menggunakan binatang kecil, binatang kecil. Ayam bisa. Paling gede apa? Paling besar kita kecil aja lah, jangan terlalu besar. Itu udah terlalu besar kan. terus Pak, ininya apa itu lingkar luas negaranya pengaruh nggak terhadap kalau misalnya binatang terus nih gara-gara ininya apa itu besar dia lama itunya hidupnya binatangnya berulang pengaruh nggak? Tidak pengaruh karena binatang biasanya selalu kanan dan kiri ya, dan kanan saat kaki kanan dia berjalan berarti kaki kirinya mengikuti ke depan. Itu jejaknya. Makanya kan saat kaki depan tidak kena atau kena sudah pasti di belakangnya yang bersamaan itu akan masuk. Itu adalah ritme perjalanan mereka seperti itu. Jadi langsung dia saat menginjak karena ini sensitif menginjak. Nah ini langsung dia menginjak. Saat dia meronta dia akan menginjak. Keistimewaan simpul semakin kita ikat itu akan pecah tapi mudah diurai. Sudah ada gambaran? namanya trap apa ini Pak? Ini crane, Crane. tapi ada banyak banget nama-nama dari satu dari kita namanya crane, entah dari siapa namanya apa, dari SSI. Kalau udah mulai memahami, tahu persis ya bagaimana cara kerjanya untuk tiap-tiap kelompok, coba usahakan untuk membuat.